Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat terdahulu. Dicintai dan dimuliakannya Rasulullah Muhammad oleh Allah berdampak pada ikut dimuliakannya umat beliau. Dalam syariat Islam banyak ajaran yang menunjukkan betapa Allah begitu memuliakan umat ini dibanding dengan umat-umat sebelumnya, termasuk Bani Israel. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah menuturkan berbagai kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad di mana kemuliaan-kemuliaan itu tidak diberikan kepada umat Bani Israel. Di antara perlakuan Allah yang mengistimewakan umat akhir zaman ini adalah: pertama, bila pakaian seorang Bani Israel terkena najis maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mensucikan kembali pakaian tersebut adalah dengan memotong bagian yang terkena najis. Bahkan menurut sebagian ulama bahwa bila anggota badan seorang Bani Israel terkena najis maka ia mesti memotong bagian anggota badan yang terkena najis tersebut untuk mensucikannya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Artinya, adalah Bani Israel bila mereka terkena air kencing maka mereka memotong apa yang terkena air kencing itu. Abu Daud As-Sijistani. Sunan Abi Daud Beirut. Muasasah Ar-Rayyan, 1998. Juzi, halaman 159. Ini berbeda dari umat Nabi Muhammad di mana untuk mensucikan apa saja yang terkena najis Allah memerintahkan pensuciannya cukup dengan air dan dengan debu untuk najis tertentu. Kedua, bila seorang perempuan Bani Israel sedang mengalami haid atau menstruasi maka ia akan ditinggal sendirian di rumah. Mereka tidak diperbolehkan berhubungan, tinggal, dan makan bersamanya. Berbeda dari umat Nabi Muhammad yang diperbolehkan bergaul, makan bersama, tinggal serumah, dan juga tidur sekasur dengan istri yang sedang haid. Hanya saja mereka tidak diperbolehkan berhubungan intim dengannya. Ketiga, ketika seorang Bani Israel melakukan tindak pidana pembunuhan maka satu-satunya hukuman yang diterapkan baginya adalah hukuman mati. Baik pembunuhan yang dilakukan itu berupa pembunuhan yang disengaja ataupun pembunuhan yang tidak disengaja. Di dalam hukum Bani Israel juga tidak diberlakukan diat dalam kasus pembunuhan ataupun pencederaan terhadap anggota badan. Berbeda dari umat Rasulullah Muhammad di mana Allah memberikan keringanan bagi umat ini dalam hal pembunuhan. Dalam syariat Islam diberlakukan diat sebagai pengganti qisas apabila keluarga orang yang dibunuh memberikan maaf bagi orang yang membunuh. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya hendaklah, yang memaafkan, mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah, yang diberi maaf membayar, diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Keempat, ketika Bani Israel melakukan kesalahan berupa penyembahan terhadap sapi maka satu-satunya jalan untuk bertaubat adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Orang yang menyembah sapi menyerahkan diri kepada orang yang tak menyembahnya untuk dibunuh. Dengan jalan seperti itu Bani Israel melakukan pertaubatan. Tidak hanya itu, ketika mereka melakukan sejumlah tindakan dosa tertentu pun cara taubatnya dengan memotong anggota badan yang melakukan kesalahan tersebut. Lidah harus dipotong ketika mengucapkan kebohongan. Kemaluan mesti dipotong manakala melakukan perzinahan. Dan biji mata dicukil ketika melihat perempuan yang bukan mahramnya. Berbeda dari umat Nabi Muhammad, di mana Allah memberikan jalan yang mudah bagi mereka untuk melakukan pertaubatan atas dosa-dosa yang dilakukan. Bahkan Allah mengabarkan bahwa Ia akan menerima taubat dan memaafkan setiap kesalahan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. Artinya, barang siapa yang melakukan kejelekan atau berbuat aniaya pada diri sendiri kemudian ia meminta ampun kepada Allah maka ia akan mendapati Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, bila salah seorang Bani Israel melakukan satu perbuatan dosa atau kemaksiatan maka di pagi hari akan ia temui di pintu rumahnya satu tulisan, si fulan telah melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Sebagai tebusannya adalah ini dan itu. Tulisan ini dapat dibaca oleh siapapun secara umum. Sedangkan umat Nabi Muhammad selalu ditutup-tutupi oleh Allah manakala melakukan perbuatan dosa.
Allah tidak membuka dan mengumbar kesalahan mereka kepada orang lain. Ia selalu menutup rapat kesalahan tersebut hingga terkadang justru pelakunya sendiri yang membuka aib dirinya. Keenam, Allah tetap akan menyiksa Bani Israel yang melakukan perbuatan salah meskipun itu hanya merupakan kata hati mereka dan tidak dilakukan oleh anggota badannya. Dahulu mereka pernah mendatangi para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Kepada para nabi dan utusan itu mereka memprotes atas syariat yang tetap akan menyiksa mereka atas apa yang dibatinkan oleh hati mereka meskipun tidak sampai dilakukan oleh anggota badan. Maka mereka mengkufuri syariat tersebut dengan mengatakan samina wa asyaina, kami dengar namun kami membangkangnya. Berbeda dari umat ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Allah akan menghisap setiap perilaku baik yang berupa perbuatan anggota badan maupun yang berupa bisikan hati, umat Nabi Muhammad mengucapkan kami mendengar, kami mematuhi, kami berserah diri dan percaya kepada Allah, malaikat, dan para rasulnya. Maka kemudian Allah menghabarkan bahwa Ia mengampuni, tidak akan menghisap apa-apa yang dibatinkan di dalam hati. Allah hanya akan menghisap perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh anggota badan. Ketujuh, dosa yang dihasilkan oleh Bani Israel karena salah dalam berbuat atau karena lupa tetap beresiko dengan disegerakannya hukuman atas dosa tersebut. Sebagaimana Allah telah mengharamkan suatu makanan dan minuman atas mereka sebagai hukuman atas suatu dosa yang mereka lakukan. Berbeda dari umat Nabi Muhammad di mana Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka atas kesalahan, kelupaan, dan apa saja yang dilakukan karena terpaksa. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Artinya, sesungguhnya Allah memaafkan karena aku dari umatku kesalahan, lupa, dan apapun yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Hari, Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainnya. Kedelapan, Allah mengharamkan Bani Israel melakukan kegiatan-kegiatan duniawi di hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Pada hari itu Bani Israel hanya diperbolehkan melakukan peribadatan kepada Allah saja. Maka ketika mereka melanggarnya dengan tetap berburu ikan di lautan, Allah mengubah wujud menjadi seekor kera. Sedangkan umat Nabi Muhammad tidak diperlakukan seperti itu oleh Allah. Mereka diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan apapun meskipun di hari Jumat sebagai hari raya umat Islam. Baik sebelum maupun sesudah salat Jumat umat Nabi Muhammad diperkenankan melakukan aktivitas duniawi tanpa ada ancaman hukuman apapun dari Allah. Kesembilan, bagi Bani Israel dan kaum yang lain penyakit taun merupakan kotoran dan siksaan. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad penyakit taun dijadikan oleh Allah sebagai rahmat dan kesyahidan bagi mereka. Kesepuluh, ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah bagi Bani Israel. Beberapa makan itu diantaranya adalah setiap binatang yang memiliki kuku dan lemak yang ada pada binatang. Kedua haram bagi Bani Israel. Keduanya diharamkan oleh Allah sebagai hukuman bagi mereka karena perilaku mereka yang berbuat zalim, menentang dan mempermainkan syariat Allah. Hal ini direkam oleh Allah dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 160. Artinya, maka disebabkan perbuatan aniaya dari orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka beberapa makanan yang baik-baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Dan juga dikarenakan mereka sering menghalang-halangi jalan Allah. Adapun umat Nabi Muhammad Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, tanpa kecuali, dan mengharamkan atas mereka setiap yang jelek. Ini ditegaskannya dalam ayat 5 surat Al-Maidah. Artinya, pada hari ini telah aku halalkan bagi kalian yang baik-baik. Ke-11. Ketika Bani Israel mendapatkan barang rampasan perang, ganimah, mereka diharamkan untuk mengambil dan membagikannya. Yang diperintahkan kepada mereka adalah mengumpulkan barang rampasan itu. Lalu akan turun api dari langit yang menyambar dan membakarnya sebagai tanda bahwa diterimanya peperangan yang mereka lakukan. Sedangkan umat Nabi Muhammad diperbolehkan mengambil dan memanfaatkan barang rampasan perang. Bahkan dijadikannya sebagai sesuatu yang halal dan penuh berkah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 69. Artinya, maka makanlah dari apa yang kalian rampas sebagai sesuatu yang halal dan baik. Ke-12. Umat-umat terdahulu tidak diperbolehkan melakukan salat kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti gereja dan pagoda. Bila mereka tidak datang bersembahyang di tempat yang telah ditentukan itu maka mereka tidak bisa menggantinya di sembarang tempat. Mereka mesti datang ke tempat peribadatan yang ada untuk mengganti salat yang ditinggalkannya itu.
Al-Bazar dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa tak ada seorang nabi pun yang melakukan salat hingga ia berada di mihrabnya. Sementara umat Nabi Muhammad tidak demikian. Allah menjadikan setiap jengkal tanah di bumi ini sebagai tempat salat mereka. Kapanpun dan dimanapun mereka hendak melakukan salat bisa dilakukan di tempat manapun asalkan bersih dan suci dari najis. Tak ada tempat yang dikhususkan untuk salat bagi umat baginda Muhammad. Ke-13. Dalam syariat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad mereka hanya bisa bersuci dengan air saja. Tak ada aturan yang membolehkan mereka bersuci dengan menggunakan media selain air. Maka ketika mereka hendak salat dan tidak menemukan air, mereka tidak bisa melakukannya sampai menemukan air untuk bersuci dan kemudian mengkodela salat yang telah ditinggalkannya. Berbeda dari umat Nabi Muhammad, ketika mereka hendak melakukan salat dan tidak menemukan air maka mereka bisa bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Demikian Allah, melalui syariatnya, memperlakukan umat Nabi Muhammad secara istimewa bila dibandingkan dengan perlakukan Allah kepada umat-umat terdahulu. Ada kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Atas semua itu maka selayaknya bila umat Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan yang semestinya dan berterima kasih kepada Rasulullah dengan mengikuti akhlak mulianya. Wallahu a'lam. Yazid Mutakin. 2.